Laporan Praktikum Jaringan Tumbuhan Raisya Mardia 250203. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Mata kuliah Botani Umum. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel pada tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan aktivitas kehidupan tumbuhan seperti pertumbuhan, transportasi, zat, dan perlindungan. Tujuan praktikum dapat mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Adapun alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, silet atau cutter, botol semprot, tisu atau lap halus, buku gambar, dan pensil. Bahan yang digunakan adalah batang jagung monokotil, batang bayam dikotil, akar jagung monokotil, akar bayam dikotil, daun sirih, larutan safranin, dan air suling. Cara kerja: A. Pengamatan jaringan batang monokotil pada jagung. 1. Ambil irisan tipis batang jagung muda dengan melintang menggunakan silet atau cutter. 2. Letakkan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan selama 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan yang tersebar. B. Pengamatan jaringan batang dikotil pada bayam. 1. Iris tipis batang dikotil dengan cara melintang. 2. Letakkan pada kaca objek, tetesi dengan campuran safranin. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Dan 4. Identifikasi susunan jaringan. C. Pengamatan jaringan akar monokotil pada jagung dan dikotil pada bayam. 1. Iris tipis akar muda pada jagung dan bayam dengan cara melintang. 2. Letakkan pada kaca objek, tetesi safranin, tutup dengan kaca penutup. 3. Amati dengan mikroskop. 4. Bandingkan perbedaan pola xilem, floem monokotil melingkar dan dikotil menyilang. D. Pengamatan jaringan daun. 1. Iris tipis daun segar pada siri dengan cara melintang. 2. Letakkan pada kaca objek, tetesi dengan safranin. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati di mikroskop. 4. Identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, dan spon, serta bekas pengangkut xilem dan floem. Berikut hasil yang kelompok kami dapatkan. Pembahasan batang dan akar jagung monokotil. Batang jagung sebagai contoh tanaman monokotil memiliki ciri khas jaringan pembuluh yang tersebar tidak beraturan dalam batang. Batang ini tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Akar jagung monokotil menunjukkan susunan xilem dan floem yang tersusun bergantian membentuk lingkaran di sekitar empulur. Akar ini tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pembahasan batang dan akar bayam dikotil. Batang bayam sebagai contoh tanaman dikotil memiliki jaringan pembuluh yang tersusun secara melingkar membentuk lingkaran konsentris. Batang ini memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Akar bayam dikotil memiliki susunan xilem yang berbentuk bintang di bagian pusat dengan floem terletak di antara lengan-lengan xilem tersebut. Akar ini memiliki kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Pembahasan daun sederhana daun sirih. Daun sirih termasuk daun dikotil yang di bawah mikroskop menunjukkan struktur khas seperti epidermis atas dan bawah, stomata, mesofil, sel sekretori. Kesimpulannya, pada batang jagung, pembuluh xilem dan floem tersebar tanpa kambium, tidak tumbuh membesar. Pada batang bayam, pembuluh tersusun melingkar, ada kambium, bisa tumbuh besar. Pada akar jagung, xilem dan floem bergantian membentuk lingkaran, ada empulur tanpa kambium. Sedangkan akar bayam, xilem berbentuk bintang, floem diantaranya ada kambium tanpa empulur. Daun sirih memiliki epidermis, stomata, jaringan palisade, dan spon, serta sel penghasil minyak atsirih.